Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik bagian yang kedua. Nah, ini merupakan soal-soal standar UTBK atau SBMPTN. Soal yang pertama, kawat yang berbentuk 3/4 lingkaran dan berjari-jari setengah meter dihubungkan hambatan 10 ohm seperti ditunjukkan gambar. Pengantar OB diputar pada kawat melingkar tersebut tanpa kehilangan kontak dengan kecepatan sudut tetap 4 radian per sekon. Kawat melingkar itu berada dalam medan magnet 0,02 Tesla yang berarah masuk bidang gambar. Besar arus induksi yang melewati hambatan R dan arahnya adalah kemana? Oke, sekarang kita jawab. Dalam soal diketahui jari-jari dari lingkaran ini sama dengan panjang kawat OP yaitu setengah meter. Sedangkan hambatan yang dipasang di sini 10 ohm, omega kecepatan sudut putar dari pengantar OP ini adalah 4 radian per sekon. Medan magnet masuk bidang gambar nilainya adalah 0,02 Tesla. Nah, sekarang perhatikan, saya umpamakan pengantar OP ini mula-mula dioki ya, terus kemudian diputar ke sini, seret begitu. Berarti dia akan menempuh sudut delta theta atau menyapu sudut delta theta. Nah, sedangkan luasan juring yang dibentuk seperti ini ya, luasan juring yang disapu, ya ini segini ini aja. Nah, sekarang perhatikan di sini kalau jari-jari lingkarannya itu R, maka perubahan flux karena adanya penyapuan luas ini dari pengantar OP ini adalah B kali delta A. B itu medan magnetnya, ini masuk bidang konstan ya. Sedangkan delta A itu perubahan luas. Memang luasnya berubah ini. Mula-mula pengantar OP kan diogi, terus kemudian dia berputar ke sini, berarti ada perubahan luas sebesar juring lingkaran ini. Nah, kalau kita uraikan perubahan luasnya berarti ini kan luas juringnya itu berarti yaitu delta theta dibagi 360 derajat atau 2 pi radian ya. Ini kita jadikan radian dikalikan dengan pi r kuadrat. Pi r kuadrat itu adalah luas lingkaran seluruhnya. Nah, sekarang perhatikan ini kita sederhanakan bentuknya, pi-nya bisa saya coret. Jadi akhirnya ini setengah pi r kuadrat kali delta t ya. Nah, R-nya itu di situ kan sama dengan L, oleh sebab itu delta flux-nya menjadi setengah BL kuadrat kali delta T. Perhatikan baik-baik di sini perubahan flux yang diterima oleh bidang lingkaran ini sebenarnya rumusnya kan BA cos theta ya. Tapi cos theta-nya 1 karena flux yang diterima oleh bidang lingkaran itu maksimum. Kenapa maksimum? Karena medan magnet B itu tegak lurus dengan bidang lingkaran. Kita lanjutkan ya. Sekarang untuk mencari GGL yang muncul pada ujung-ujung pengantar OP yang diputar, kita pakai hukum Faraday. Hukum Faraday mengatakan GGL induksi itu sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, N-nya kita isi 1, kenapa? Karena kawat ini nggak rangkap. Kawat ini cuma 1 ya, jadi jumlah elitanya 1. Nah, dikalikan dengan delta flux-nya setengah BL kuadrat delta theta dibagi dengan delta T. Nah, sedangkan delta theta per delta t ini kan sudut tempuh tiap satuan waktu. Nah, itu namanya kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Akhirnya kita dapatkan epsilon min 1 kali setengah BL kuadrat kali omega. Tanda min itu hanya konsekuensi dari hukum Lenz bahwa medan magnet induksi selalu melawan perubahan B eksternalnya. Kalau kita hanya mencari nilai saja, nilainya adalah epsilon sama dengan setengah B omega L kuadrat. Sekarang kita tinggal masukkan bilangannya. B-nya itu diketahui 0,02, sedangkan omeganya itu 4 ya kan. Nah, terus kemudian L-nya setengah dikuadrat. 1/4 kali 4, 1 ya. 0,02 bagi 2 kan 0,01. Jadi kalau begitu GGL yang muncul pada ujung-ujung pengantar OP ini adalah 0,01 volt. Nah, kalau mencari arusnya pakai hukum Ohm, yaitu epsilon dibagi R, 0,01 bagi 10, berarti 0,001 ampere, atau boleh ditulis 1 miliampere. Nah, untuk menentukan arah arus induksinya kemana, kita bisa menggunakan hukum Lenz dan kaidah tangan kanan. Kita tahu bahwa medan magnet yang diterima oleh juring lingkaran ini semakin lama semakin bertambah, karena memang semakin lama semakin luas juringnya. Jadi kalau medan magnet yang diterima luasan ini semakin bertambah, maka B induksi itu sifatnya akan mengurangi. Nah, karena B eksternalnya bertambah, yang warna hitam ini ya, B eksternalnya bertambah, B induksi harus mengurangi. Oleh sebab itu,
vektor medan magnet eksternal warna hitam dengan yang warna merah, B induksi, itu harus berlawanan vektornya. Jadi B yang warna hitam itu kan arahnya masuk bidang tegak lurus, maka B induksinya itu harus keluar bidang tegak lurus menuju Anda, simbolnya adalah dot. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan B induksi, sedangkan 4 jari meremas menunjukkan arah arus induksinya. Jadi kalau kita terapkan di sini, ibu jari Anda yang menuju Anda sendiri, tangan kanan ya. Nah, sedangkan 4 jari Anda meremas. Kalau diremas, nanti arah arus dalam juring ini adalah ke sini ya. Dalam busur ini, arah arusnya ke sini. Kalau diteruskan, seperti ini. Kalau diteruskan. Nah, seperti itu muternya arus. Jadi kalau begitu dalam hambatan R, arus itu mengalir dari Q ke O. Dari Q ke O dengan nilai 1 mA. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, tongkat konduktor lurus yang bermassa 1 kg berputar dengan frekuensi 50 Hz di dalam daerah bermedan magnet mungkin 0,2 Weber per meter kuadrat. Sumbu putaran melalui salah satu ujung tongkat dan arahnya sejajar dengan arah garis-garis gaya magnet. Jika gegel induksi yang terjadi pada ujung-ujung tongkat 10 pivot, maka momen inersia batang terhadap sumbu putarnya adalah berapa kilogram meter kuadrat. Ini merupakan soal gabungan yaitu mekanika dicampur dengan induksi elektromagnetik. Istilahnya soal antar ruang lingkup ya. Nah kita jawab, massa dari batang kurus ini 1 kg, frekuensi putarannya 50 Hz. Nah sedangkan B-nya ini 0,2 Weber per meter kuadrat atau boleh persatuan Tesla. GGL yang muncul pada ujung-ujung pengantar yang digeser adalah 10 pivot. Nah kita tahu bahwa pengantar yang diputar memotong medan magnet warna biru ini itu akan memunculkan GGL pada ujung-ujungnya. Nah, GGL pada ujung-ujung pengantar ini dirumuskan setengah B omega L kuadrat. Biasa ini saya baca setengah bawel-wel ya, setengah bawel-wel karena kuadrat. Jadi wel-wel gitu kan ya. Oke, nah sekarang perhatikan L kuadratnya berarti bisa saya tulis 2 epsilon per B omega. Nah, terus kemudian momen inersia untuk benda berbentuk garis batang kurus yang diputar dengan salah satu ujungnya. Anda harus belajar rotasi benda tegar ya. Momen inersianya adalah sepertiga ml kuadrat, di mana L itu panjang pengantarnya, sedangkan M itu adalah massanya. Nah, terus kemudian kita aplikasikan L kuadrat ke sini ya, kita masukkan L kuadrat ke situ, substitusi 2 epsilon per B omega. Nah, akhirnya kita uraikan dulu, ini omega itu adalah 2πf. Nah, jadi sekarang duanya ini sudah saya coret ya, duanya ini bisa dihilangkan, dicoret. Sekarang tinggal masuk aja, M-nya 1, epsilon 10π, B-nya 0,2, sedangkan B-nya saya biarkan, F-nya adalah 50, diketahui dalam soal tadi. Nah, sekarang hasilnya berapa? Ya jelas sepertiga kilogram meter kuadrat. Ini kan 10 ya, 10π, ini 10π dicoret. Hasilnya tinggal sepertiga kilogram meter kuadrat. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah A. Nomor 3, suatu loop lingkaran kecil yang berjari-jari A dan berambatan R diletakkan sebidang dan konsentris dengan loop lingkaran yang lebih besar jari-jari B. Jika pada loop yang besar dilewati arus AC dengan persamaan I sama dengan I0 cos omega T, artinya arusnya itu berubah-ubah terhadap waktu secara kosinusoidal ya, dengan omega kecepatan sudut T waktu, maka arus induksi yang muncul pada T seperempat periode dalam loop kawat melingkar yang kecil adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Arus yang mengalir dalam kawat melingkar yang lebih besar ini, yang jari-jarinya B adalah I0 cos omega T. Nah, arus melingkar ini akan menimbulkan medan magnet di pusat sini, di pusat kawat melingkar yang berjari-jari A, yang kawat melingkar kecil ini ya. Nah, jadi dia akan menembus tegak lurus bidang lingkaran dengan jari-jari A ini. Nah, rumusnya kan ini, μ0 I per 2B, tapi I-nya berubah terhadap waktu. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menentukan arah induksi magnet yang diterima oleh kawat melingkar kecil ini. Nah, ibu jari nanti untuk menunjuk B ya, sedangkan 4 jari yang meremas untuk menunjuk arusnya. Coba kita remas arusnya ke sana dengan 4 jari tangan kanan.
maka nanti tentu saja ibu jarinya akan masuk bidang gambar, tegak lurus menjauhi pembaca. Berarti nanti B-nya itu tegak lurus bidang lingkaran yang kecil itu ya. Jadi simbolnya adalah cross. Oke, nah sekarang flux yang diterima oleh bidang lingkaran kecil yang berjari-jari A itu adalah B kali A. Kenapa? Karena ini B-nya tegak lurus bidang, jadi flux yang diterima bidang lingkaran kecil ini menjadi maksimum. Jadi cos-nya itu 1. Sebenarnya rumusnya kan BA cos theta, tapi cos-nya 1. Karena flux yang diterima maksimum, B tegak lurus luasan bidang lingkaran. Jadi flux yang diterima bidang lingkaran kecil itu adalah BA kali A. Jadi ini saya masukkan mu 0 I per 2B. Nah, sedangkan luasan dari lingkaran kecil itu adalah pi A kuadrat, luas lingkaran ya. Nah, terus kemudian kalau saya masukkan I-nya saya masukkan, ini kan I-nya. Jadi akhirnya dapat mu 0 per 2B pi A kuadrat I0 cos omega T. Nah, untuk menentukan geger induksi yang muncul, kita pakai hukum Faraday, epsilon sama dengan min N d flux per dt ya. Tapi N-nya kita ambil 1 karena kawatnya ini nggak rangkap, artinya nggak punya lilitan. Jadi ini hanya satu lilitan ya, satu lilitan. Jadi kalau begitu N-nya 1. Kalau N-nya 1, maka didapat epsilon itu min d flux A per dt. Jadi kita turunkan ini ya, terhadap waktu. Nah, turunan cos itu kan min sin ya. Min sin omega t, makanya minnya langsung hilang di sini jadi plus. Tapi nanti diturunkan juga ini omega t-nya. Omega t diturunkan kan jadinya omega. Jadi omeganya keluar ke sini ya. Jadi cos omega t turunkan min sin, omega t diturunkan omega. Nah, oke, jadinya kalau begitu mu 0 per 2b pi a kuadrat I0 omega sin omega t. Nah, pada T seperempat periode, maka kita tinggal masukkan. Jadi, perhatikan di sini, omeganya saya uraikan, 2pi per periode, gitu kan ya. Nah, sedangkan omeganya saya ganti 2pi per periode, waktunya saya ganti ini, seperempat T. Nah, kalau kita lihat di sini, 2/4 itu kan setengah, T-nya hilang. Jadi, ini setengah pi. Sin setengah pi radian itu adalah 1. Jadi, ini 1 ya. Nah, terus 2-nya saya coret di sini. Akhirnya kita dapatkan gegernya mu 0 I0 dalam kurung pi A kuadrat per BT. Gitu ya. Nah, ini bentuk sederhananya dari ini. Oke, sekarang kita tinggal mencari arusnya. Arusnya adalah epsilon per R. Berarti epsilon ini kita bagi dengan R. Yaitu mu 0 I0 pi A kuadrat dibagi dengan BTR, di mana R itu adalah hambatan kawat melingkar yang kecil yang berjari-jari A. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A.